agar kalian ini tidak bersedih hati terhadap perkara-perkara yang hilang dari kalian, dan tidak bergembira dan tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Maulana Zakaria yang pengarang Fadilah Amal itu punya ayah namanya Maulana Yahya. Maulana Yahya punya ayah namanya Maulana Ismail. Maulana Yahya ini didikan beliau kepada putranya Maulana Zakaria berbeda. Urusan pendidikan yang bersifat zahir seperti belajar ngaji dan yang lain dianggap lambat. Tapi kalau pendidikan akhlak, sifat hati itu sejak kecil dikerasi betul sama ayahnya. Pernah suatu ketika Maulana Zakaria itu ketika mondok di Seharampur, waktu itu kepala madrasahnya ayah beliau sendiri Maulana Yahya. Sebentar lagi mau liburan. Biasanya kalau di India, Pakistan tuh masa libur pesantren standarnya 2 bulan. Ramadan Syawal atau Sya'ban sama Ramadan. Pertengahan Sya'ban sampai pertengahan Syawal. Nah, Maulana Zakaria dikasih tahu ayahnya, Maulana Yahya, nanti ketika liburan kita pulang. Sebentar lagi liburan kita pulang. Maka Maulana Zakaria senang sekali. Senang sekali, senyum gembira, kemana-mana senyum, nampak senang sekali. Maka Maulana Yahya melihat Maulana Zakaria yang senang, nampak gembira sekali, sehingga kemana-mana nampak dia ceria, setiap saat senantiasa ceria terus. Maka hari besoknya dipanggil, bukan hari besoknya, ketika mau pulangan dipanggil ayahnya, nggak jadi pulang. 2-3 hari sebelumnya dikasih tahu nanti kita liburan pulang. Pas hari H dipanggil ayahnya, kita nggak jadi pulang, nggak usah pulang. Nggak nyebutkan kenapa, sebabnya nggak. Pokoknya yang jelas nggak jadi pulang, nggak usah pulang. Maka Maulana Zakaria yang itu masih kecil, pedih sekali, sampai agak gerundel, ngomel di belakang. Gimana sih ayah saya ini kemarin ngasih janji mau pulang, setelah hari H malah ingkar janji, tidak jadi pulang, padahal tidak jelas alasannya apa. Maka Zakaria itu di kamar ya nangis agak gerundel-gerundel kepada ayahnya. Setelah beberapa hari Maulana Zakaria sedihnya sudah mulai hilang, barulah Maulana Yahya bilang, sebenarnya kemarin itu saya ingin pulang, tapi ketika saya kasih tahu kalau kita akan pulang, kamu gembira berlebihan. Saya tidak suka sikap seperti ini, karena di Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Yang ringkesnya menurut beliau, sedih berlebihan dan senang berlebihan ini tidak baik. Maka ketika melihat anaknya senang berlebihan, maka supaya tidak terlalu gembira, maka janji akan pulang dibatalkan. Di urusan pendidikan batin sangat kuat. Di sini dikatakan bersikap tengah-tengah. Ketika marah tidak melampiaskan kemarahan dengan leluasa, ketika gembira pun juga tidak gembira berlebihan. Sikap seperti ini yang akan menyelamatkan diri seseorang. Marah itu dalam hadis, seseorang itu kalau marah biasanya hilang separuh akalnya. Maka di fikih bab qadhi, zaman dulu qadhi, kalau sekarang hakim, itu di fikih dibahas, hakim itu tidak boleh memberi keputusan ketika ada orang sedang bermasalah kemudian melapor, tidak boleh memberi keputusan kalau dia sedang emosi, sedang ada masalah atau terbawa emosi marah, tidak boleh memberi keputusan. Sebaliknya ketika seorang hakim dapat kenikmatan kemudian terlalu gembira, maka hakim makruh memberi keputusan mengadili seseorang ketika keadaan dia seperti itu. Maka para ulama menjelaskan kenapa? Karena kalau seseorang itu marah itu biasanya otak tidak bisa berpikir 100%, nggak bisa normal.
Begitu juga ketika seseorang itu terlalu gembira, itu nanti akal juga tidak bisa berpikir dengan normal. Dalam diri manusia yang mengendalikan itu antara akal sama nafsu. Ada akal, ada nafsu. Akal ini secara umum mengajak kebaikan, nafsu secara umum mengajak keburukan. Seorang laki-laki ini akalnya lebih sempurna daripada perempuan. Kalau perempuan lebih terbawa kepada perasaan, kalau laki-laki biasanya standarnya lebih mengendalikan akal pemikirannya. Ketika seseorang itu sedang emosi, marah, ini akalnya agak berkurang. Ketika dia bisa mengendalikan emosi dia sehingga bisa bersikap tengah-tengah, inilah yang akan menyelamatkan diri dia. Tapi kalau emosinya nggak bisa dikendalikan, emosi marah langsung dilampiaskan semaksimal mungkin, berarti yang mengendalikan dia ketika itu bukanlah akal tapi nafsu. Ketika seseorang sudah dikendalikan nafsu, berarti alamat dia akan celaka. Begitu juga ketika gembira nanti ke nafsu pengennya melampiaskan kegembiraan dengan sepuas-puasnya. Akal yang normal dikendalikan, boleh gembira tapi jangan berlebihan. Ketika dalam keadaan marah dan gembira, akal masih bisa mengendalikan, insya Allah nanti dia selamat. Tapi kalau sudah gembira kemudian sama marah, akal nggak bisa mengendalikan diri, yang mengontrol diri adalah nafsu, berarti nanti alamat seseorang itu akan celaka. Kemudian yang kedua, berarti ringkasnya kita usaha bagaimana ketika marah maupun gembira senantiasa mengkondisikan diri jangan berlebihan. Marah berlebihan nggak bagus, gembira berlebihan juga tidak bagus. Sedang. Kemudian yang kedua yang akan menyelamatkan seseorang adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana ketika dalam keadaan fakir atau kaya. Biasanya seseorang itu kalau lagi fakir, nggak punya uang, cenderung pelit. Tapi kalau seorang itu hartanya banyak, cenderung untuk bermewah-mewah. Kalau istilahnya orang itu kaya, godaannya adalah mubadzir, tabdzir, menghambur-hamburkan harta. Tapi ketika seseorang itu miskin, godaannya biasanya pelit. Yang paling bagus senantiasa bersikap sederhana, tidak terlalu sedikit sehingga pelit, tidak terlalu banyak sehingga terjatuh dalam mubadzir. Sedang, baik kaya maupun miskin, ada uang maupun tidak ada uang, senantiasa hidup dengan menengah, tidak berlebihan. Dalam Thariqat Naqsabandi termasuk ajaran yang ditekankan adalah walaupun dilatih zuhud, menjauh dari kemegahan dunia, tapi senantiasa tengah-tengah. Tidak dalam urusan pakaian sederhana, tengah-tengah. Tidak berpakaian yang berlebihan, full, mungkin pakai serban, pakai lengkap sehingga seolah-olah dia ini orang yang sangat alim. Juga tidak berlebihan sehingga dia ini kelihatan orang awam. Sedang, ciri khas pakaian umumnya umat Islam. Urusan kemegahan sama, mengajarkan tidak urusan pakaian sederhana. Standar umat Islam itu seperti apa? Diikuti seperti itu. Tidak pakaian yang terlalu mewah, juga tidak terlalu rendah sehingga dianggap seperti orang yang miskin. Yang paling bagus tengah-tengah. Kata para ulama, khairul umur awsatuha. Yang paling bagus itu apa-apa tuh yang tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak terlalu rendah. Kemudian yang ketiga,
di antara yang akan menyelamatkan diri seseorang adalah wa khasyatullahi ta'ala fi sirri wa alaniyah, bertakwa kehadirat Allah Ta'ala ketika sendiri atau sedang berada di muka umum. Ketika seseorang itu bersama kawan-kawannya, dilihat orang, biasanya cenderung menjaga kehormatan diri. Mau berbuat kesalahan itu takut malu, fitrah seorang manusia. Tapi ketika seseorang itu sendiri, itu biasanya timbul keberanian untuk berbuat kemaksiatan, kesalahan, karena merasa tidak diawasi orang lain. Ketika seseorang ini keadaan seperti ini, biasanya godaannya kalau kumpul dengan orang-orang, maka timbul penyakit yang namanya riya dan sum'ah. Beramal itu supaya dilihat orang lain. Waktu sholat dia tawajuh sholat, sob awal sholat sunnah dijaga supaya dikatakan orang yang ahli agama. Ketika suasana mengajak kemaksiatan, ketika dia bersama orang lain, maka godanya sama, menjauhi maksiat bukan karena Allah, tetapi karena menjaga kehormatan diri, takut dirinya kehormatan diri dicoreng. Tapi ketika seseorang itu sendiri, tidak bersama orang lain, biasanya timbul rasa malas, berat mengamalkan agama, berani berbuat maksiat. Godaannya biasanya seperti itu. Sikap yang akan menyelamatkan seseorang adalah menguatkan rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Ketika bersama orang-orang, mengamalkan agama bukan supaya dilihat orang lain, tapi karena takut kepada Allah. Ketika seseorang itu ada rasa takut kepada Allah, maka nanti ketika ada orang beramal ya karena Allah, ketika sendirian juga nggak berani maksiat karena senantiasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Di ringkesnya ada 3 perkara yang harus kita wujudkan dalam hati kita supaya kita ini selamat, terjaga dari fitnah-fitnah dalam menghadapi ujian-ujian yang ada. Yang pertama, senantiasa mengkondisikan diri sedang. Ketika marah tidak dilampiaskan semaksimalnya, tidak dilampiaskan dengan berlebihan. Ketika gembira juga tidak dilampiaskan dengan berlebihan. Gembira itu boleh, yang nggak bagus kalau berlebihan. Marah itu juga boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Kemudian yang kedua, urusan harta itu juga sedang. Ketika kaya tidak menghambur-hamburkan harta, ketika miskin juga tidak terlalu pelit. Yang bagus adalah sedang. Sedang itu bagaimana? Lihat umumnya masyarakat itu bagaimana. Urusan pakaian, standar muslim sunnah yang standar itu seperti apa, tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga yang harus kita wujudkan agar kita mudah selamat adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ketika seseorang itu kuat hatinya takut kepada Allah, maka nanti dia ketika kumpul dengan orang-orang akan tetap terjaga dari sifat riya dan sum'ah, karena dia akan amal karena takut kepada Allah. Ketika sendirian juga tidak akan berani maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau khasyatullah, takut kepada Allah, lemah, nanti kalau ada orang ngamalkannya karena riya, ketika nggak ada orang berani bermaksiat. Maka yang harus dikuatkan adalah rasa takut kepada Allah. Bagaimana caranya mewujudkan rasa takut kepada Allah? Seseorang akan kuat rasa takut kepada Allah kalau dia kenal dengan kehebatan-kehebatan Allah Ta'ala.
Zaman dulu ada kisah yang baru, seorang santri, mungkin juga sering dengar. Ada seorang santri kelihatannya sederhana, biasa amalannya, kemampuannya juga biasa, tapi oleh gurunya begitu diistimewakan, sehingga santri-santri yang lain itu pada iri. Di mana sih kehebatan dia? Perasaan santri biasa, kepandaian juga sederhana, amalan biasa, kok begitu diistimewakan oleh guru saya? Maka suatu ketika gurunya ingin memberikan ujian, diantaranya untuk menampakkan di mana letak keistimewaan santri tadi supaya yang lain bisa meniru. Maka seluruh santri dikumpulkan, masing-masing dikasih ayam satu. Kemudian gurunya bilang, sekarang waktunya kita mayoran. Ini masing-masing bawa pisau, ayam satu, sembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Maka seluruh santri pada cari tempat yang paling aman, yang menurut dia tidak ada yang lihat siapapun. Maka semuanya datang dalam keadaan ayam sudah disembelih, kecuali satu santri tadi. Dia masih utuh, ayamnya masih utuh. Maka ketika ditanya gurunya, loh kenapa kamu gak sembelih? Apa nggak ada tempat yang tersembunyi yang nggak bisa dilihat oleh siapapun? Maka santrinya tadi bilang, tadi saya pergi ke sana, ternyata saya masih belum merasa aman dari dilihat Allah Ta'ala. Saya nyari tempat, ternyata nggak ada satupun tempat kecuali dilihat oleh Allah Ta'ala. Ketika seseorang itu muraqabahnya senantiasa diawasi Allah itu kuat, maka timbul rasa takut kepada Allah, sehingga tidak akan berani bertindak semaunya sendiri, tidak akan berani bermaksiat. Bagaimana untuk mewujudkan rasa keagungan Allah di dalam hati? Para ulama mereka punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya, kalau dalam dakwah, arahan para masyayikh dakwah, ya perbanyak bicara keagungan Allah. Kalau Maulana Sa'ad beliau ngasih nasihat, kalau kita sedang kumpul dengan orang untuk menanamkan keagungan Allah, maka sampaikan keagungan Allah Ta'ala. Lebih-lebih ketika orang-orang sedang menyampaikan keagungan dunia, maka ketika itu sampaikanlah keagungan agama. Seperti baginda Nabi, ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, hari ini saya orang yang paling untung, nggak ada orang yang lebih beruntung hari ini melebihi saya. Kenapa? Karena saya ini waktunya singkat tapi dapat keuntungan yang sangat banyak. Maka sahabat tadi menyampaikan keuntungan yang bersifat duniawi, waktunya singkat tapi labanya banyak. Maka ketika sahabat tadi menyampaikan keuntungan dunia, maka oleh Nabi langsung dibalas dengan keuntungan agama. Mau nggak saya kasih tahu yang lebih menguntungkan daripada itu? Apa? Habis sholat subuh nggak usah pulang dulu, sholat Isra 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ketika seseorang menyampaikan keagungan dunia, maka dibalas dengan keagungan agama. Seperti itu akan lebih mengesan dalam hati keagungan Allah Ta'ala. Ketika seorang menyampaikan keagungan makhluk, maka tanamkan dalam hati, balas sampaikan kepada dia keagungan Allah. Maka seperti itu akan lebih mengesan dalam hati. Ketika sendirian, maka perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Maka nanti keagungan Allah Ta'ala akan kuat. Di Malfudhat jilid 1 yang dikarang oleh Maulana Mangdur Nu'mani, kata-kata mutiara Maulana Ilyas rahmatullah alaih dikumpulkan oleh Maulana Mangdur Nu'mani. Kata seorang ulama, beliaulah amir jamaah 3 hari pertama kali yang dibentuk Maulana Ilyas. Di Malfudhatnya, kata-kata mutiara Maulana Ilyas, beliau mengatakan kurang lebihnya, kalau jamaah-jamaah yang bergerak itu tidak diiringi dengan zikrullah, tidak diiringi dengan bicara keagungan Allah, maka dia bergerak tidak menyebarkan keagungan Allah, justru akan menyebarkan keagungan makhluk katanya. Ketika jamaah itu bergerak mendakwahkan agama,
tapi dia kurang bicara keagungan Allah, kurang zikirnya, maka nanti bukan menyebarkan zikrullah, tapi justru menyebarkan kelalaian kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau nanti yang tersebar keagungan makhluk, ya sudah, nanti keagungan Allah akan melemah. Karena hati manusia ini tidak bisa diisi oleh dua perkara. Kalau di hatinya ada keagungan dunia, pasti keagungan akhirat akan keluar. Kalau di hatinya sudah kemasukan keagungan makhluk, maka keagungan Allah tidak bisa masuk. Maka kalimat thayyibah itu terdiri dari dua unsur. La ilaha illallah itu menafikan, illallah, la ilaha itu kalimat nafi, menafikan dalam hati, maknanya bersihkan dulu hati ini dari keagungan Allah. Keagungan makhluk dibersihkan, dikeluarkan semuanya dari hati. Setelah itu baru illallah, keagungan Allah. Kenapa seperti itu? Karena hati tidak akan bisa diisi oleh dua perkara, hanya bisa diisi satu. Maka kalau keagungan makhluk masih ada dalam hati, keagungan Allah sulit masuk. Supaya bisa masuk, bagaimana? Keagungan dunia keluarkan terlebih dahulu. Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga, wa ammal kaffarat, perkara-perkara amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Sebenarnya setiap amal kebaikan itu dapat menghapus dosa, tapi tiga perkara ini kekuatan menghapus dosa itu lebih dahsyat, lebih kuat dibanding amalan-amalan yang lain. Memang sebenarnya seluruh amal kebaikan itu banyak amal kebaikan yang bisa menghapus dosa, tapi tiga perkara ini memiliki power lebih ketika menghapus suatu kesalahan yang pernah dilakukan. Yang pertama, intidharus sholah ba'das sholah, menunggu sholat setelah sholat jamaah yang pertama. Setelah sholat asar tidak pulang, buat amalan di masjid sampai maghrib. Setelah maghrib tidak pulang, buat amalan sampai isya. Habis zuhur nggak pulang, buat amalan sampai asar. Lebih-lebih kalau mampu habis subuh nggak kemana-mana, nunggu sampai zuhur. Lebih istimewa lagi ini. Maka dalam suatu hadis dikatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ada istilah ribat. Ribat itu kalau dalam fikih berjaga-jaga di pos benteng perbatasan negeri Islam sama negeri kafir. Wilayah perbatasan, wilayah muslim, wilayah kafir. Benteng terawal memasuki negeri kafir, memasuki negeri Islam. Jaga-jaga di pos seperti ini, pahalanya tuh sangat besar. Ribat. Menunggu sholat, setelah sholat itu termasuk ribat, menjaga benteng amalan. Di mana letak persamaannya? Menjaga di pos perbentengan perbatasan antara umat sama orang kafir, pahalanya besar karena akan menjaga nyawa orang Islam, nyawa umat Islam. Ketika musuh menyerang, yang jadi tumbal pertama adalah mereka. Menunggu sholat, setelah sholat nggak pulang, tapi buat amalan di masjid sampai sholat berikutnya, ini menjaga amalan-amalan agama. Syiar-syiar agama akan kokoh, ciri-ciri amalan umat Islam akan terjaga. Kalau jaga di benteng itu menjaga orangnya, tapi kalau setelah sholat nggak pulang buat amalan sampai sholat berikutnya, ini bukan hanya menjaga nyawanya, menjaga agama Islam itu sendiri. Maka dalam hati dikatakan tidak pulang setelah sholat, tapi buat amalan terus sampai sholat berikutnya, itu disebut ribat juga. Menjaga, seolah-olah menjaga di benteng perbatasan umat Islam sama orang kafir.
karena amalan ini termasuk amalan yang akan menjaga agama Islam itu sendiri. Syiar Islam itu akan tampak, suatu kampung akan nampak suasana Islam, akan lebih kuat suasananya kalau umat Islam berbondong-bondong memakmurkan masjid, bukan hanya waktu sholat, tetapi setelah sholat nggak pulang sehingga sampai sholat berikutnya. Ya, kalau dalam dakwah menghidupkan masjid 24 jam, walaupun dengan amalan apapun, bisa dengan taklim, baca Quran dan yang lain. Maka kalau dalam dakwah istilahnya masjid ini adalah jantungnya kampung. Lah kalau masjidnya ini hidup amalan 24 jam, maka satu kampung nanti akan tersuasana seluruhnya ngamalkan agama 24 jam. Lah tapi kalau masjidnya yang menjadi pusatnya saja, hidupnya tuh 5 waktu saja, bahkan hanya tinggal 3 waktu, nanti rumah-rumahnya lebih sepi lagi. Intidharus sholah ba'dang sholah. Setara dengan menjaga benteng itu. Mungkin nunggu Imam Mahdi atau Nabi Isa turun. Sekarang ini. Kemudian yang kedua, isbahul wudu fil musabbarat. Itu keliru huruf, bukan musayyarat, tapi yang betul pakai ba, musabbarat. Menyempurnakan wudu pada dalam waktu cuaca yang dingin. Menyempurnakan wudu itu pahalanya besar. Dalam hadis yang menjelaskan, berjalan dari masjid, dari rumah menuju masjid, setiap langkah meninggikan derajat, menghapus dosa, ditulis kebaikan. Dalam sampaikan hadis dijelaskan itu ketika berangkat dalam keadaan suci. Wudu di rumah, keadaan wudu dengan menjaga sunnah-sunnahnya, kemudian berangkat ke masjid. Nanti langkah-langkahnya tuh nilainya berbeda. Di wudu itu yang paling bagus di rumah daripada di masjid. Perjalanan menuju masjid untuk menghadiri sholat jamaah, yang satu dalam keadaan hadas, yang satu dalam keadaan suci, nilainya berbeda. Yang paling tinggi itu langkah-langkah ke masjid dalam keadaan di rumah sudah wudu terlebih dahulu. Bukan hanya wudu, tapi wudu yang diiringi, disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Wudu ada yang hanya mengerjakan rukun, yang penting sah, itu sudah bagus. Tapi nanti kualitasnya berbeda dengan wudu disertai dengan menyempurnakan sunnah-sunnah wudu. Ketika di rumah sudah wudu dulu, kemudian disempurnakan dengan sunnah-sunnah wudu, berangkat ke masjid, langkah-langkahnya itu nilainya berbeda. Langkahnya saja berbeda, belum nanti sholatnya. Memang kalau sholat jamaah dilibatkan 27 kali derajat, tapi nanti wudu di rumah sama di masjid nanti kualitas amalnya berbeda, langkahnya saja berbeda, padahal langkahnya belum nanti sholatnya. Kalau dalam kitab-kitab fikih kalau naik sepeda motor ya dihitung apa putarannya ban? Ya tidak, tetap berbeda, tetap nanti dapat pahala, tapi dari sisi mengorbankan harta untuk agama, kan korban bensinnya, korban bannya juga, tapi berbeda, tetap berbeda dengan jalan. Ketika di Hayatus Sahabah, ketika itu kan kisah yang masyhur, ketika baginda Nabi meninggal dunia, sebelum beliau meninggal dunia, beliau menyiapkan pasukan yang dipimpin Sayyidina Usamah bin Zaid. Kemudian baru berjalan
kurang lebih jumlah pasukan kalau nggak salah 3.000. Yang sop awal sudah keluar dari batas Madinah, yang rombongan terakhir belum keluar dari batas Madinah. Di rombongan pasukan waktu itu amirnya Sayyidina Usamah bin Zaid, jumlah pasukan 3.000-an kurang lebih. Nah itu yang awal sudah keluar dari batas Madinah, yang akhir belum. Dapat kabar baginda Nabi meninggal dunia, jamaah guncang. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersikukuh pokoknya jamaah harus diberangkatkan. Maka waktu itu Sayyidina Abu Bakar sendiri datang ke jamaah ini, target mereka pokoknya jamaah harus berangkat. Kemudian sambil mengantar keberangkatan jamaah, waktu itu Sayyidina Abu Bakar bawa kuda, bawa kendaraan. Kemudian ketika mengantar keberangkatan, Sayyidina Abu Bakar turun dari kudanya. Panglima perang Usamah bin Zaid tetap naik kuda, padahal umurnya itu masih sangat muda, belum sekitar 20 tahunan. Sayyidina Abu Bakar umur hampir 60 tahun. Beliau menjadi khalifahnya, tapi beliau jalan kaki, Sayyidina Usamah naik di atas kuda. Maka Sayyidina Usamah itu nggak enak. Pertama, beliau lebih muda. Yang kedua, yang berjalan kaki Amir Khalifah Rasulullah, jelas Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau itu bilang, ya Khalifatul Rasulullah, ini Tuan naik kuda, kalau Tuan nggak mau saya tak ikut jalan bersama Tuan. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, enggak, saya tidak akan naik, kamu sebagai panglima juga nggak boleh turun, kamu tetap di situ, saya tetap jalan. Kemudian beliau mengatakan, apa ruginya saya jalan kaki? Karena dengan jalan kaki, walaupun sekedar menghantar keberangkatan jamaah, maka kaki saya nanti berdebu, dan ketika berdebu akan menjadi tameng-tameng dari api neraka. Jadi tetap walaupun kisah Sayyidina Abu Bakar jelas ada kendaraan, kuda atau unta saya belum tahqiq, kalau enggak kuda unta, sengaja turun suruh bawa khodimnya, pelayannya, kemudian beliau jalan kaki. Jalan kaki bukan karena enggak ada kendaraan, tapi memang sengaja ingin jalan kaki. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kemarin saya mengatakan, ya nanti ketika jalan kaki pahalanya jelas lebih tinggi. Maka ke masjid jalan kaki dengan naik kendaraan bagaimana? Ya jelas bagus jalan kaki. Tapi kalau naik kendaraan tetap dapat pahala lebih daripada nggak jamaah ke masjid. Tapi nanti pahalanya tetap berbeda. Ya, menyempurnakan wudhu itu nih, wudhu dengan sempurna itu punya kelebihan, punya keistimewaan tersendiri. Lebih-lebih kalau dikerjakan pada waktu cuaca sangat dingin. Cuaca sangat dingin, sudah cuacanya dingin, kemudian batal, tapi airnya dingin, tetap wudhunya dikerjakan dengan sempurna. Dikerjakan dengan sempurna, adab-adabnya dijaga. Pengalaman saya ketika dulu keluar 40 hari di India, di markas Nizamuddin itu, kan orang Indonesia itu kan ruangannya gabung dengan orang-orang Arab. Waktu itu saya ketemu orang Habasyah, cerita-cerita, saya perhatikan wudhunya, Masya Allah, mungkin wudhunya tuh betul-betul tawajuh, khusyuk gitu. Duduk, mulai cuci tangan itu pelan-pelan, cara ngalirkan air pun berbeda. Ketika saya keluar dengan satu tahun dulu, 2 bulan nusroh jamaah Pakistan. Biasanya kalau keluar 1 tahun memang ada program 2 bulan gabung jamaah foreign. Waktu itu saya gabung jamaah dari Pakistan. Saya perhatikan wudhunya itu, Masya Allah, ajib. Mereka tuh kalau wudhu memang sunah-sunah disempurnakan. Kalau di markas Nizamuddin itu wudhunya itu walaupun ada keran, tapi posisi duduk. Kalau kita di masjid-masjid kan rata-rata dalam keadaan berdiri, dan memang wudhu itu yang paling bagus posisinya duduk, bukan berdiri. Kalau ada kursi ya beda lagi, tapi yang bagus duduk. Dan di Nizam itu memang didesain walaupun pakai keran pendek, jadi duduk di bawah pakai keran tetap. Terus mereka itu wudhu duduk pelan-pelan,
gunakan air. Kalau kita kan biar tambah seger dipolkan. Kalau mereka tidak, air itu sedikit-sedikit dialirkan sedikit wudhu, karena takut dianggap orang yang mubadzir dalam menggunakan air wudhu. Mubadzir dalam menggunakan air wudhu hukumnya makruh, bahkan bisa haram. Minimalnya makruh, bahkan nanti bisa ada tingkatan sampai tingkatan haram. Ketika wudhu diiringi dengan kemakruhan, maka nanti kualitas wudhunya juga berbeda. Kalau sama jemaah Pakistan saya yang sampai geleng-geleng itu kan pakai keran gini, nanti ketika di tangan sudah penuh, kerannya ditutup pakai jempol, kemudian dibasuhkan ke wajah. Jadi kalau pakai di bak kan jelas ngambil, ini nggak pakai keran, itu dialirkan pelan-pelan, karena kalau dialirkan deras nanti tidak semuanya masuk ke tangan, keras akhirnya percik keluar. Dia sedikit ngalirkannya pelan-pelan ditanduk. Ketika sudah penuh ditutup pakai jempol. Karena kalau nggak ditutup, ketika kita basuh wajah apalagi pelan-pelan, banyak air terbuang tanpa digunakan dengan sia-sia. Geleng-geleng. Nggih. 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 Jadi wudhu itu yang paling sempurna itu air mengalir di pet itu. Penilaiannya bagaimana dengan pakai sate atau di kolam nyamuk itu? Kalau tentang airnya yang paling bagus di kolam atau dialirkan, saya belum menemukan mana yang paling bagus. Tapi kalau di riwayat-riwayat itu memang ada dua bentuk. Cuman dulu sistemnya bukan keran. Mungkin yang lihat jamaah Pakistan atau India, mereka ada apa nih? Seperti cangkir untuk wudhu itu, untuk cepat cuci tangan. Kalau bahasa Pakistannya lota. Mungkin seperti apa? Gayung, terus ada seperti ceret itu, tapi agak tinggi. Mungkin kalau jamaah Pakistan itu setahu saya mereka bawa. Walaupun itu ada keran, ada apa namanya jedingnya, mereka tuh yang waktu yang saya teman itu sebagian mereka tetap diambil kemudian wudhu sendiri. Nanti seperti caretnya, nanti caretnya tuh ujung caretnya dipegang jempol, nanti dituangkan seperti itu. Nah, kalau di zaman Nabi memang ada yang pakai seperti itu dan ada yang langsung tiba ada. Tapi yang mana yang lebih bagus saya belum tahu. Tapi kalau dengan cara dibantu itu jelas makruh. Jadi kita wudhu pakai mungkin botol aqua, orang lain menuangkan, kita sendiri, itu secara fikih hukumnya makruh. Tapi kalau lebih bagus mana saya belum tahu. Nggak apa-apa. Bahkan kalau dibantu itu hukumnya malah makruh. Makruh. Yang paling bagus sendiri, kecuali kalau terpaksa karena sakit dan yang lain beda lagi. Hah? Nah, itu lebih bagus karena ada hadis itu seingat saya, Nabi itu wudhunya seingat saya 1 mud. 1 mud itu kecil, 1 mud itu cangkir yang besar. Enggak sampai 1 mud itu kurang lebih kalau hitungan on itu 6 on setengah liter lebih sedikit. Kalau lota itu orang-orang Pakistan seukuran 1 gayung. Tapi kalau seingat saya itu saya lupa 1 mud atau 1 sok. Kalau 1 sok itu agak besar. Kalau 1 sok itu 4 mud, sehingga 1 mud kalau nggak salah. Nabi itu wudhunya airnya cuma 1 mud kurang lebih. Jadi airnya tidak berlebihan. Dan kita akan mudah menjaga air tidak berlebihan itu ketika seperti kalau orang Pakistan, yang jemaah Pakistan itu pakai lota itu. Lota bahasa mereka. Tapi T-nya itu agak berbeda, lota. Saya nirukan sama mereka ditertawakan biasanya. Lota agaknya. Itu kurang lebih ya 1 gayung. 1 gayung bukan gayung besar, gayung yang sedang atau lebih kecil sedikit, isinya segitu. Sehingga dengan disendirikan seperti itu,
aman dari mubadzir. Air yang mereka gunakan untuk wudhu lebih akrab, lebih dekat takarannya seperti yang digunakan Nabi. Tapi kalau pakai keran itu jelas air lebih banyak yang habis. Atau modelnya pakai ember cat yang 5 liter itu dilubangi. Itu kadang-kadang untuk wudhu nggak cukup. Kenapa? Karena tidak semuanya digunakan untuk wudhu. Apalagi kalau kita wudhu dengan meresapi pelan-pelan. Segini, kemudian basuh wajah pelan-pelan, kan air mengalir terus, terbuang. Tapi apakah dia itu mubadzir apa enggak saya belum tahu. Tapi yang jelas air terbuang secara sia-sia. Maka kalau memandang seperti itu, berarti ya lebih aman ngambil di bak atau pakai wadah sendiri, itu lebih bagus. Kalau pakai keran yang jamaah Pakistan saya lihat ditutup lagi. Kita kadang-kadang kalau pakai keran kecil, was-was itu sudah rata. Karena walaupun sedikit pun tidak saja anggota wudhu yang punya wudhu, tidak sah. Nah, jadi untuk sempurnaannya, itu keran diperbesar. Itu bagaimana? Sebenarnya untuk menyampaikan air ke wudhu itu bukan disiram, diratakan dengan tangan, dibasuh. Cara kan sunahnya kan ada dalek, menggunakan tangan untuk membantu meratakan sambil digosok-gosok. Kalau ini dikerjakan walaupun air itu nggak terlalu deras, insya Allah yakin kuat. Tetapi kalau tidak diiringi dengan menggosok, hanya mengandalkan disiram gini saja, walaupun deras kadang-kadang air kulit kalis, sehingga kadang-kadang sudah terkena air tapi seolah-olah belum. Ketika walaupun keran airnya kecil, asalkan diiringi dengan kesunahan mengerjakan dalek, menggosok-gosok dengan tangan, kan terasa sendiri sampai sini. Walaupun kecil insya Allah tidak timbul was-was. Tapi kalau gosokan tangan nggak dikerjakan, itu yang mengakibatkan nanti tadi sudah sempurna apa belum. Wallahu a'lam. Hitungan. Jadi yang dibedakan tuh hitungan pertama. Dihitung 1 itu ketika sempurna. Sebelum sempurna itu belum dihitung 1, walaupun ini air yang kedua kali. Jadi ketika ngambil kok belum rata, ngambil lagi, ini masih 1 belum 2, masih dihitung 1, belum dihitung 2. Kelihatannya 4 kali tapi sebenarnya 3 kali, karena yang pertama belum sempurna, kedua menyempurnakan, yang kedua masih dihitung 1. Dalam membasuh muka itu sebagian ada yang keliruan, sebagian itu di kapyok nih, kapyok nih itu keliru. Jadi air ditaruh, digosok, diratakan, bukan dengan cara kalau seperti itu nggak sempurna. Sekali ngambil belum tentu rata, kalau dilemparkan sini malah belum kena, tapi ditaruh dari atas, digosok-gosok sempurna. Wallahu a'lam. Kalau itu namanya tajdidul wudu, memperbarui. Ada menyempurnakan, ada memperbarui.
Kalau menyempurnakan berarti wudhu disempurnakan dengan sunnah dan adab-adabnya. Tapi kalau memperbarui belum wudhu, belum batal tapi wudhu lagi. Dua-duanya sunnah. Iya. Iya, beda lagi. Maka kalau di Hidayah Imam Ghazali ngasih nasihat ya, wudhu itu sendiri suatu amalan. Banyak orang wudhu untuk sholat, dia fokusnya ke sholatnya. Wudhu itu kan syarat sah sholat, sehingga dia berpikir yang amalan itu sholatnya, sedangkan wudhu itu sekedar tambahan. Nah, kefahaman seperti inilah yang kadang-kadang mengakibatkan seseorang tidak menjaga kesempurnaan wudhu. Wudhu itu kan syarat sah sholat. Kalau nggak wudhu, sholatnya nggak sah. Wudhu ini dikerjakan karena mau mengerjakan sholat. Yang dia pikirkan fokusnya tuh ya sholatnya. Wudhu dianggap yang penting menyempurnakan syaratnya sehingga sholatnya sah. Kefahaman seperti ini mengakibatkan seseorang itu tidak perhatian kepada kesempurnaan wudhu. Sebagaimana para ulama mutasawwifin khususnya, mereka kasih nasihat, wudhu itu suatu amalan. Ketika wudhu, rasakan wudhu itu sendiri suatu amalan yang akan menggugurkan dosa, meninggikan derajat sebelum sholat itu sendiri. Halo Syekh Muzair kasih nasihat, kalau kita kerja cari uang, niatnya untuk dakwah, saya kerja untuk keluar, mengumpulkan uang untuk keluar, kerja dianggap sebagai perantara cara supaya bisa keluar. Kalau seperti ini nanti amalannya adalah keluar, sehingga perantara itu dia tidak memperhatikan kualitas kerja dia. Terus bagaimana? Jadikan kerja itu sendiri suatu amalan, kemudian dakwah juga suatu amalan. Makan supaya kuat ibadah, itu bagus. Lebih bagus lagi, jadikan makan itu sendiri sebagai amalan. Ketika kita jadikan makan sebagai amalan, akan menjaga niat, adab-adab, doa-doa ketika makan. Tapi kalau tujuan makan adalah supaya kuat ibadah, yang penting saya kuat ibadah, tidak menganggap makan sebagai amalan, akhirnya makan itu tidak memperhatikan adabnya. Tapi kalau para anbiya, orang-orang soleh, mereka menjadikan makan itu sendiri sebagai amalan, tidur itu sendiri sebagai amalan, sehingga mereka akan menjaga niat, adab-adab, doa-doa ketika mengerjakan hal tersebut. Allah Allah. Kemudian yang ketiga, termasuk amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa adalah naqdul aqdam ilal jama'at, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Yang dikendaki ya, walaupun naik kendaraan ada fadilahnya, yang gak rugi, tetapi tetap tidak bisa dikalahkan tetap lebih tinggi dengan jalan kaki, ada nilai tersendiri. Cuman kadang-kadang sebagian itu jalan kaki bukan karena ingin mendapatkan pahala, karena banyak bocor atau bagaimana, nanti berbeda. Jalan kaki memang murni untuk semata-mata mendapatkan pahala tinggi. Jamaah jalan kaki itu dikeluarkan bukan sebagai solusi bagi orang-orang yang tafakut amwalnya rendah, supaya jarak jauh, supaya bisa, kalau tafakutnya ini kalau jamaah normal amal sekian mungkin cukup Jawa Timur, tapi kalau jalan kaki bisa sampai Jawa Barat, sehingga tafakut jamaah jalan kaki itu seolah-olah dijadikan sarana untuk orang yang tafakutnya sedikit. Bukan seperti itu. Tapi memang jamaah jalan kaki itu ada fadilah-fadilah tersendiri, ada keistimewaan sendiri yang tidak bisa dicapai dengan jamaah yang enggak jalan kaki. Ada tarbiyah, pendidikan yang tersendiri, fadilah yang tersendiri. Yang penghapus dosa-dosa yang tiga disebutkan itu
memang dalam 3 hal ini terdapat mujahadah yang lebih dibanding yang lainnya. Sama-sama nunggu sholatnya, satu di masjid, satu di rumah. Walaupun sama-sama baca Quran ya berbeda. Kalau di rumah kan suasananya lebih leluasa dari yang lain. Sama-sama menyempurnakan wudhu, satu di musim dingin, satu tidak dalam keadaan dingin, nanti juga berbeda. Sama-sama sholat jamaahnya, satu jalan kaki, satu tidak, nanti juga berbeda. Beda mujahadah, maka nanti beda kualitas amal. Tapi tentunya mujahadah yang sesuai tertib syariat. Kalau mujahadah tidak sesuai tertib syariat, itu tidak bisa diterima dalam agama. Bukan amalan, malah rusak. Tapi mujahadah yang sesuai tertib syariat. Beberapa hari yang lalu Romi itu dapat laporan dari markas. Ada jamaah-jamaah yang berangkat tetapi tidak ikut prosedur tafakud. Pengennya ke negeri jauh, ke negeri ini, tapi tafakudnya tidak sesuai ditentukan, tapi nekat, akhirnya cari jalan belakang. Romi itu ngasih nasihat, nusratullah kepada orang yang mengamalkan agama ketika agama ini dilakukan sesuai dengan tertib syariat. Ketika amal agama, perjuangan amal agama dilakukan tidak sesuai tertib syariat, maka nanti tidak bisa mendatangkan nusratullah. Andaikan bisa, tidak bisa semaksimal mungkin. Kalau dalam dakwah ya ada tafakud dan yang lain. Itu untuk mengikuti tertib syariat. Nabi perang itu juga ada persiapan. Tidak mengandalkan tawakal, bismillah tawakkaltu ala Allah. Sudah, nggak usah bawa pedang, nggak usah panah, nggak usah pakai baju besi, tangan kosong doa, tidak. Nabi dan sahabat perang ya pakai baju besi, pakai pedang, ya pakai strategi peperangan. Itu perang Badar kok jumlah pasukan yang bawa senjata dan tidak kok lebih sedikit yang tidak. Ya memang seperti itu kemampuan kesiapan mereka. Bukan karena pengen ada kemampuan tapi nggak gunakan, tidak. Memang waktu itu fasilitas yang dimiliki ya sampai tingkatan segitu saja. Bukan karena pengen meninggalkan asbab, tidak. Nah, mujahadah yang dilakukan dalam agama itu akan meningkatkan kualitas amal. Maka termasuk amalan yang besar adalah sholat di tengah malam ketika orang-orang pada tidur, berzikir ketika orang-orang sedang lalai. Amalan yang memiliki mujahadah lebih ini nanti memiliki kualitas pahala yang lebih juga, menunjukkan kekuatan iman dia itu juga lebih. Al-mujahadah al-mukasyafah ba'dal mujahadah, terbukanya pintu-pintu rohani itu ketika seseorang mengamalkan diiringi dengan mujahadah, tentunya sesuai dengan tertib syariat. Dulu Syekh Munzar cerita terkait dengan kisah Isra Mi'raj. Baginda Nabi Isra Mi'raj itu kapan? Setelah mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi. Pertama, dimulai dari istri beliau meninggal dunia. Kemudian padahal istrinya ini termasuk orang yang tokoh, orang-orang Quraisy sendiri segan dengan beliau. Kemudian yang kedua, paman beliau Abu Thalib juga meninggal dunia. Padahal sementara ini orang-orang Quraisy mereka tidak leluasa dalam mengganggu Nabi karena segan dengan paman beliau Abu Thalib. Sekarang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, ketika dakwah ke Taif ditolak dengan penolakan yang sangat kasar sampai tingkatan dicaci maki dan dilempari batu. Mujahadah bertubi-tubi. Setelah itu baru ada kisah kejadian Isra dan Mi'raj. Baginda Nabi langsung munajat, berjumpa langsung dengan Allah Ta'ala, di mana malaikat Jibril sendiri tidak mampu mengikuti. Setelah sampai ke Arsy, mau melanjutkan perjalanan setelahnya, malaikat Jibril mengatakan, saya nggak berani. Kalau saya melangkah lebih sedikit saja, saya akan terbakar.
Hanya baginda Nabi seorang diri yang bisa melanjutkan sampai sowan kepada Allah Ta'ala. Nah, bagi Nabi dibukakan pintu rohaniyah sampai bisa langsung jumpa dengan Allah setelah adanya mujahadah. Maka ketika seseorang itu bukan hanya amal, tapi amal yang diiringi dengan mujahadah, maka akan dapat hadiah berupa inkisyaful qurub, terbukanya hati, terbukanya pintu-pintu rohani. Ketika zikir, bukan sekedar zikir, tapi zikir yang diiringi dengan mujahadah, menjaga kekhusyuan, adab-adabnya dijaga betul, maka akan mujahadah dalam zikir akan membuka hati. Sebenarnya zikir itu sendiri akan membersihkan hati, tetapi akan lebih berkualitas ketika zikir itu diiringi dengan mujahadah. Mujahadahnya bagaimana? Adab-adab dijaga, kekhusyuan dijaga, konsentrasi dalam zikir juga dijaga. Dan nanti kesan oleh zikir yang dihasilkan oleh zikir nanti akan lebih. Sholat itu sendiri baik, sholat tahajud sangat bagus. Tapi kalau sholat tahajud diiringi dengan mujahadah, maka nanti kualitas juga akan lebih. Sama sini wudu itu bagus, sempurna wudu bagus, tapi kalau ada kesan mujahadah lebih bagus lagi. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala memilih kita untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Ya, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.